Lihat benda ini di sini. Wow. Teman-teman, sekarang memang waktunya di mana kita kembali menikmati waktu bersama keluarga dan merenung saat kita memasuki tahun baru. Dan kita punya ikan yang indah di sini. Seharusnya saat seperti ini aku menikmati waktu bersama keluargaku, tapi aku harus diam-diam pergi. Dan aku mengalami salah satu hari paling gila di atas perahu. Salah satu hewan paling langka di lautan. Dan juga kami berhasil mendapatkan beberapa ikan. Jadi aku akan memutar rekaman ini, tapi tetap di sini teman-teman. Karena kita akan membahas momen-momen paling gila yang kita alami di 2024. Dan aku tidak sabar melihat reaksi kalian saat kita membahas petualangan paling liar. Baiklah, mari kita mulai. Aku akan menunjukkan bagaimana kami mendapatkan ini, lalu nanti kita kembali lagi ke sini. Wow bro, itu benar-benar luar biasa. Kamu lihat hiu macan tutul itu. Mereka datang dan berenang dengan santai. Dan mereka adalah salah satu hewan paling anggun di planet bumi. Gerakan mereka luar biasa. Dan biasanya mereka sebenarnya sangat jarang terlihat. Tapi kami benar-benar melihat mereka seperti sedang bertelur atau bernapas di dekat garis pantai. Tapi kami juga berhasil mendapatkan ikan yang indah ini di sini, ikan mahi-mahi. Dan yang akan kami lakukan adalah menikmati sedikit sashimi sambil membahas perjalanan tahun ini. Kalian tadi lihat sendiri ada ribuan makhluk ini. Saya belum pernah melihat sebanyak itu di air, dan airnya sangat jernih. Kalian mungkin bertanya-tanya seperti, wait, kenapa semua warnanya hilang? Karena tadi warnanya kuning cerah, biru, dan sebagainya. Teman-teman, ikan-ikan ini ketika mereka mati, mereka benar-benar kehilangan pigmen warnanya yang paling cerah. Warnanya tersimpan di saraf mereka.
Jadi sebenarnya cukup menyedihkan. Kamu hampir bisa melihat kehidupan mereka meninggalkan tubuhnya. Tapi bisa dibilang makhluk ini adalah salah satu bahan taco terenak di dunia. Kalian bisa lihat, ini cuma ikan jantan kecil, masih bayi. Tapi yang ini akan jadi taco untuk kita bro, 100%. Oke, aku akan mulai membersihkan ikan ini. Tapi sambil aku melakukan ini, kita akan masuk ke kategori pertama, yaitu sesi tangkap dan masak favoritku tahun ini. Ini termasuk hewannya, juga rasanya, dan juga pemandangannya bro. Yang satu ini benar-benar gila. Ayo kita lihat bro, ayo. Lihat ini sekarang, kita punya dua muara yang terpisah. Yang satu sepertinya mengarah ke laut, dan yang satunya lagi masuk ke sungai yang dalam. Tapi kelihatannya cukup dangkal di situ. Jadi kita mungkin akan menjelajah lewat sini. Dan kalau kita tidak menemukan banyak, kita akan terus menuju ke laut dalam itu. Tapi dengarkan itu. Itulah alam bro, kita ada di tengah-tengahnya. Kita harus cari makanan. Tidak mungkin kita kelaparan di sini. Mungkin ini satu-satunya saat dalam hidup saya di mana saya benar-benar ingin menemukan kepiting teman-teman. Dan ya, saya pikir kita punya peluang bagus di antara pohon-pohon bakau ini. Ayo, terus bergerak. Astaga, lihat itu. Ini salah satu dari cacing-cacing itu. Lihat ini yang oranye besar. Aku tidak tahu ini apa. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Lihatlah. Ini seperti cacing besar. Warnanya bermacam-macam. Lihat, yang ini di sini. Itu seperti cacing oranye besar di sana. Kamu lihat ya? Lalu ada yang hijau di sana. Dan tadi ada yang merah di sini juga. Gila banget. Kalau aku harus berhadapan langsung dengan buaya di sini, aku rasa aku bakal dalam masalah besar, bro. Yang aku punya cuma busur dan anak panahku. Dan aku rasa aku nggak bakal bisa membunuhnya, kecuali aku mengenainya tepat di matanya atau semacam itu. Tapi tetap saja, nggak mungkin aku bisa mengalahkan buaya air asin besar. Binatang itu pasti bakal mencabik-cabik aku. Oh, meleset. Aku baru saja melewatkan seluruh gerombolan itu. Baiklah, kita punya posisi yang bagus dari atas sini sekarang teman-teman. Aku baru saja melihat sesuatu yang besar di kolam pasang surut ini. Itu bergerak cukup cepat. Aku pikir dia masuk ke bawah batang kayu yang sedang aku injak sekarang. Di sini lihat ikan belanak besar. Aku tidak tahu kemana ikan belanak besar itu pergi, tapi aku akan mulai berjalan kembali ke arah laut. Inilah yang aku cari di sini. Kalian bisa lihat. Ini seperti tepian yang bagus, lalu ada sedikit turunan. Sekarang, semua ikan seharusnya berada di sini, menunggu mangsa datang langsung dari tebing. Disitulah mereka akan memangsa. Ada beberapa ikan belanak. Belanak kecil. Hanya kebetulan saja ya. Oh, waduh, aku baru saja melewatkan seluruh gerombolan itu. Kepiting lumpur kecil, itu dia. Baiklah, itu pertanda yang sangat bagus. Kami baru saja melihat beberapa kepiting lumpur kecil di sini. Jadi, di mana ada yang kecil, pasti ada yang besar juga. Kamu pasti nggak akan percaya. Tidak akan lengkap episode of Short Tales kalau kita tidak menemukan salah satu dari benda keren ini, pistol air mini. Lihat dia. Boom, 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 boom. Lihat pistol air mini itu, bro. Astaga. Oke, tidak mungkin aku makan benda ini. Tidak mungkin aku makan teripang ini. Kita kembalikan pistol air mini itu. Aku suka banget sama pistol air, bro. Ada tebing besar di sini. Lihat ini. Halo. Ada orang di rumah? Saya rasa tidak ada kepiting lumpur di sana. Baiklah, tepat di depan sini teman-teman ada salah satu hewan paling keren. Lihat kamuflasnya. Kamu bahkan tidak akan sadar dia ada di sana. Lihat dia di sana. Dia benar-benar indah, bro. Baiklah, mari kita kembalikan dia. Ini seperti trik sulap. Begitu saya lepaskan, dia akan langsung mengubur dirinya dan benar-benar menghilang. Lihat itu, hilang. Ini hari keberuntungannya. Sebenarnya aku bisa saja memakannya, tapi aku rasa kita akan menemukan sesuatu yang lebih baik. Ya ampun. Ini gila, bro. Kita punya kelomang raksasa. Lihat betapa indahnya dia. Aku nggak tahu kalian bisa melihatnya atau tidak. Lihat dia di sana. Ya ampun. Dia keren banget, bro. Kita akan biarkan dia. Kita akan terus berjalan di sepanjang pantai. Kita masih harus mencari makanan. Aku nggak mungkin memakannya. Dia terlalu keren. Ya ampun.
Lihat ini, di sini. Ini bulu babi raksasa, bro. Benda itu bisa bikin kamu celaka. Kita akan ambil dia. Itu camilan tuh. Lihat bulu babi besar ini di sini. Kamu nggak mau tertusuk sama benda ini, bro. Tapi sebenarnya ini salah satu makanan laut paling enak di lautan, bro. Tapi kita harus buang semua duri tajam ini dulu. Dan kamu bisa lihat durinya rapuh banget. Kalau ada yang nancap di jarimu, pasti bakal nyusahin banget. Itu sudah pasti. Jadi rencana serangannya begini. Gue bakal coba belah benda ini dan coba buang duri-durinya. Gue sendiri nggak tahu gimana caranya. Mungkin lempar beberapa batu ke arahnya dan ya biar dia nggak terlalu menakutkan. Itu rencana serangannya. Oke, kalian bisa lihat sekarang kita udah ngilangin hampir semua duri yang bisa nyakitin kita. Jadi yang mau gue lakuin sekarang adalah membelah dia. Dan di dalam sini sebenarnya ada gonetnya alias kantong bolanya. Dan itu bagian yang bakal kita makan. Kita bakal coba makan, bro. Ayo kita coba. Oke, lo bisa lihat di situ. Lo bisa lihat bagian kuning itu sekarang. Itu bagian yang sebenarnya dimakan. Itu gonetnya. Sekarang. Gue nggak bakal langsung gigit ini karena beneran bisa bikin mulut gue luka. Jadi gue cuma bakal ambil sedikit aja. Biar lo bisa lihat aja. Dan biasanya sih ini enak banget. Ayo kita coba. Teksturnya tuh creamy banget, agak asin juga, enak banget sebenarnya. Emang agak susah makannya, tapi rasanya enak kok. Lo bisa lihat kita masih punya lagi di situ. Itu cemilan yang enak, tapi nggak bakal cukup guys. Lo bisa lihat udah habis tuh. Kita butuh makanan lagi, nggak mungkin itu doang makanan kita malam ini. Jadi ayo lanjut jalan di hamparan dangkal ini. Semoga aja kita bisa nemu sesuatu pakai busur. Gue kena potongan bulu babi di seluruh badan. Oke guys, itu tadi cemilan bola bulu babi. Bola bulu babi, kantong bola. Kenapa gue terus ngomong kantong bola ya? Itu gonat bulu babi, bro. Rasanya bener-bener nendang di lidah gue sekarang. Jadi gue makin lapar. Kita harus cari makanan lagi, bro. Jelas kita masih punya kerang lumpur di ransel, tapi itu nggak cukup buat makan malam nanti. Nggak ada yang sebanding sama berada di hutan bakau kayak gini dengan busur dan anak panah. Cuma gue dan kalian yang lagi eksplorasi. Tapi ini kelihatannya tempat yang keren banget buat cari makanan guys. Dan kita harus mulai masuk ke wilayah kepiting lumpur. Kalian bisa lihat di sini airnya lebih sedikit, yang berarti kepiting lumpur. Semoga aja kita bisa nemuin satu yang terjebak di tempat kering, mungkin. Atau bahkan ikan atau gurita yang terjebak di salah satu kolam pasang surut ini. Oke, ini jalur kepiting lumpur yang sempurna. Ayo, lanjut terus. Lihat, ada lubang kepiting bakau di sini. Kamu bisa melihat semua ceruknya. Tidak ada apa-apa di bawah sana. Ya ampun, teman-teman. Kalian tidak akan percaya apa yang ada di atas ini. Aku rasa aku baru saja melihat monster besar, bro. Baiklah, aku akan meletakkan ini di sini. Aku akan meletakkan busur dan panahku. Kita mungkin tidak membutuhkannya. Kita tidak butuh busur dan anak panah. Lihat dia di sini. Bisa kamu lihat ini? Lihat kepiting bakau raksasa ini, bro. Dia cuma duduk di kolam air ini. Kamu bisa lihat air pasangnya sudah surut. Lihat capitnya, bro. Dia benar-benar raja orang ini. Lihat dia. Ya ampun. Aku mungkin bisa menembak yang ini dengan busur dan panah, tapi itu bukan pertarungan yang adil. Jadi, yang kita lakukan adalah kita akan menangkapnya pakai tangan kosong. Lihat dia, bro. Dia benar-benar monster. Lihat betapa garannya dia. Astaga. Itu jantan besar, bro. Baiklah, ayo kawan. Ayo, dia benar-benar monster. Oh, lihat dia di sana. Oh, lihat dia. Dia benar-benar bersemangat sekarang. Lihat dia. Baiklah, aku akan mengejar makanannya. Baiklah, aku mendapatkannya. Ya ampun, lihat kepiting raksasa itu. Ya ampun, lihat capitnya, dia sangat kuat. Dia sangat kuat sekarang, ya ampun. Lihat dia, bro, dia benar-benar monster. Apa? Jangan lakukan itu, sayang. Hore! Lihatlah monster yang luar biasa di sini. Inilah yang kita sebut sebagai kepiting lumpur jantan yang benar-benar besar. Hewan ini memiliki kadar testosteron tertinggi kedua di kerajaan hewan, 1 tingkat di bawah banteng. Dan cara mereka kawin itu benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar menggunakan capit raksasa ini dan mencengkeram betina.
Jadi mereka ini pada dasarnya bisa memilih apa saja yang mereka mau. Dan ya, betinanya tidak punya pilihan. Jadi mereka ini benar-benar raja hutan atau raja hutan bakau. Tapi yang itu benar-benar makanan untuk kita 100%. Ini pasti beratnya sekitar 2 kilo bro. Dia benar-benar monster. Lihat saja dia di sana. Dan dia sangat kuat. Jadi kita akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling manusiawi. Dan kita akan memanggangnya di atas api bersama semua barang lain yang sudah kita kumpulkan. Krustasia ini sebenarnya cukup berbeda dengan hewan lainnya. Sistem saraf pusat mereka sebenarnya terletak di tubuhnya, tepat di sini. Jadi, saya akan mengambil anak panah saya di sini, dan saya akan menusukkan satu ujungnya langsung ke tubuhnya. Itu akan membunuhnya seketika. Jadi, saya akan menusukkannya langsung seperti ini. Kamu bisa lihat satu ujungnya, dan dia benar-benar sudah mati. Dia tidak akan merasakan sakit setelah itu. Dan dia siap langsung dipanggang di atas api, bro. Saya sangat bersemangat. Oke, mari kita taruh dia di atas api. Tempat ini sepertinya cocok untuk menikmati kepitingnya. Kita punya tunggul pohon di sini. Menurutku kita berhenti di sini saja ya. Mari kita taruh perlengkapannya di sini. Kita akan meletakkan kepiting di atas karang di sana. Baiklah, kita menemukan pantai kecil yang keren di sini teman-teman. Dan disinilah kita akan memasak monster besar ini. Dan kita juga punya remis lumpur ini di sini. Mereka juga mantap. Jadi menurutku kita nyalakan api di pantai ini sekarang. Aku akan langsung melemparkan benda ini di atas bara api, persis seperti seharusnya. Dan kita akan berpesta makan dia untuk makan malam-malam ini. Ini benar-benar santapan gila, bro. Baiklah, ayo cari ranting kering. Kita akan mengumpulkan banyak sekali ranting kering di sini. Lihat ranting-ranting ini? Ini akan menyala seperti katak dalam kaus kaki, bro. Itu di sana adalah kayu yang sangat ringan yang bisa langsung kita taruh di atas api. Hampir saja aku tersandung. Tapi kita bawa ini kembali dan kita akan mulai memasak. Ayo. Oh. Aku baru saja membenturkan jari kakiku dengan sangat keras. Baiklah. Kita semua baik-baik saja. Kita semua baik-baik saja. Baiklah. Ada banyak kayu apung yang bisa kalian lihat dan kita bisa kumpulkan. Jadi, aku akan kumpulkan semua kayu apung ini. Selama kayunya kering, kita seharusnya bisa memasaknya. Nah, begitulah. Lihat semua ini sempurna. Baiklah, kita akan membuat tempat api di sini. Kumpulkan beberapa batu ini. Baiklah teman-teman, saya baru saja mengumpulkan banyak ranting kecil di sini. Saya sudah membuat tempat api kecil ini dan semua kayu kita sudah siap di sini untuk langsung dinyalakan. Tapi saya akan menyalakannya di sini dengan baja dan batu api ini. Sudah waktunya memasak kepiting ini bro, karena saya benar-benar lapar sekarang. Ayo kita mulai. Nah, berhasil. Baiklah, kita akan mulai sekarang. Baiklah, sudah mulai dimasak. Sudah mulai dimasak sayang. Ya, baiklah, kalian bisa lihat apinya sudah menyala. Apinya benar-benar lagi menyala besar sekarang. Tulis sedang dimasak di kolom komentar karena kita akan mulai memasak kepitingnya. Dan biar saya kasih tahu kalian, bro bisa makan apa saja sekarang saking laparnya. Seperti yang kalian lihat hari ini, di hutan bakau ini bisa jadi salah satu medan paling keras dan paling tandus di planet bumi. Tapi kalau kalian tahu di mana mencarinya, kalian bisa menemukan makanan hampir di mana saja. Hari ini kita mungkin menemukan 3 atau 4 jenis makanan yang sebenarnya bisa kita makan. Tapi kita berhasil mendapatkan geraja dari sistem mangrove ini, yaitu kepiting lumpur raksasa. Dan kami juga sempat ngemil beberapa makanan lain di sepanjang perjalanan. Jadi sekarang, saya sedang menikmati semuanya. Saya menikmatinya. Dan saya harap dengan saya menunjukkan kepada kalian semua tentang sistem mangrove ini, kalian bisa belajar. Dan jika kalian pernah terjebak di luar sana atau menemukan diri kalian di hutan mangrove dan ingin mengesankan seorang wanita atau semacamnya, setidaknya kalian tahu beberapa trik. Kalian bisa lihat sekarang, saya sudah punya bara api yang bagus. Tidak terlalu banyak nyala api. Saya akan mengambil kepiting lumpur raksasa kita di sini dan saya akan langsung menaruhnya di atas bara. Lihat ini bro, bahkan tidak muat di atas api, besar sekali. Kalian bisa lihat mulai berubah jadi warna oranye cerah dan saat itulah kalian tahu dia mulai matang. Oh ya, ini bakal jadi luar biasa. Sekarang yang terjadi adalah kepiting ini sedang dimasak di dalam cangkangnya dan itu seperti oven. Semua sari dan segalanya tetap di dalam. Itu semua akan meleleh dan matang di dalamnya. Dan kamu bisa lihat di sana mulai berubah jadi warna oranye cerah. Oh, dia panas sekali. Kita juga akan ambil kerang lumpur kita.
Baiklah, aku rasa kepiting bakau kita sudah hampir matang. Aku akan membalitnya sebentar saja. Kamu bisa lihat dia berubah jadi merah terang, bro. Baiklah, kita akan biarkan dia beberapa menit lagi di sisi ini, dan setelah itu dia akan siap untuk kita makan. Baiklah sayang, saatnya telah tiba sekarang. Matahari itu sedang terbenam di cakrawala. Dan lihatlah monster luar biasa yang kita dapatkan di sana. Dan tahu apa yang akan kita lakukan? Kita langsung menyantap lollipop besar ini. Jadi, mari kita ambil batu, bersihkan dulu, lalu kita buka. Lihat itu di sana. Kita punya lollipop yang mantap, bro. Langsung kita makan. Ya ampun, kepiting bakau. Ini pasti salah satu makanan terbaik di planet bumi. Serius, kalau kamu belum pernah makan kepiting bakau, kamu harus coba. Rasanya benar-benar lebih enak dari air susu Tuhan. Seenak itu. Begitu manis, begitu lembut. Dimasak di atas api dengan suasana matahari terbenam seperti itu. Jujur saja, rasanya benar-benar tak tertandingi. Seenak itu. Baiklah, kategori berikutnya adalah pertemuan favorit saya dengan hewan. Dan kalian tahu, kita menemukan begitu banyak hal liar sepanjang tahun. Jadi yang satu ini benar-benar harus istimewa. Dan hewan ini bro, biasanya mereka ingin mencabik-cabik kamu. Tapi entah kenapa, yang satu ini justru suka sama saya. Saya nggak tahu dia naksir saya atau gimana, tapi dia membiarkan saya mendekat dan mengelusnya sedikit. Saya akan putar yang satu ini supaya kalian bisa lihat persis apa yang terjadi. Ayo bro, wush. Ya ampun. Kita dapat pistol air guys, lihat ini. Boom, 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 boom. Biasanya belut-belut itu ingin menggigit tanganmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ada 2 ekor di sana. Mereka seperti sedang berkembang biak di lubang itu. Dan aku berhasil turun dan membelainya dengan tangan kosongku. Itu adalah salah satu hal tergila yang pernah kulakukan dalam hidupku. Rasanya sangat aneh di jari-jariku. Tapi bisa dibilang itu adalah salah satu pengalaman bertemu hewan yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Dan yang satu itu benar-benar layak jadi pemenangnya. Oke, kategori berikutnya adalah kejadian paling tak terduga. Nah, yang satu ini teman-teman benar-benar gila. Aku sebenarnya sedang menjelajahi kolam pasang surut ketika aku menemukan seekor hewan. Dan aku berpikir, apa-apaan hewan ini ada di sini? Seharusnya dia tidak ada di sini. Dan dari situ aku pikir aku bisa menangkapnya. Tapi bisa dibilang semuanya jadi kacau. Aku akan putar videonya, kalian akan lihat sendiri apa yang terjadi. Ini benar-benar gila bro, dan bisa dibilang aku masih punya bekas luka sebagai bukti semua yang terjadi. Kadang-kadang aku memang bodoh. Ayo kita mulai. Air pasang itu surut, dan yang akan terjadi adalah itu akan meninggalkan kolam pasang surut, kantong-kantong air, dan semua hewan akan terjebak di kantong-kantong air itu. Dari situ, semoga kita bisa menemukan semacam makanan dengan tangan kosong. Kita akan berburu bro, kita harus mendapatkan makanan dengan tangan kosong. Tidak mungkin aku kelaparan malam ini. Itu tidak akan terjadi. Ayo, kamu bisa lihat, ini semua adalah kolam pasang surut di sini. Ada banyak kantong air di sini, dan kita hanya berharap ada hewan yang terjebak di kantong-kantong ini. Angkat yang itu, sepertinya tidak ada apa-apa di sana. Baik, ayo lanjutkan. Sepertinya kita menemukan makanan teman-teman. Lihat ini. Mari kita ambil dia dari batu ini. Aku tidak mau tertusuk oleh si bandel ini. Dapat bulu babi. Kita sebenarnya bisa makan si bandel ini. Aku akan membukanya dengan cepat. Nah, di dalam bulu babi ini teman-teman, sebenarnya itu adalah gonatnya di situ. Dan itu yang berwarna oranye itu. Salam untuk semua orang Selandia Baru di luar sana.
Aku tahu betapa kalian suka ini. Mari kita makan. Teksturnya hampir seperti krim, sedikit asin. Rasanya benar-benar unik, tapi sebenarnya aku tidak keberatan. Jadi ini akan jadi camilan yang enak. Tapi ayo kita lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu yang lebih mengenyangkan di perairan dangkal ini. Pasti ada sesuatu yang bagus di sini. Mari kita lanjutkan. Astaga, teman-teman, aku baru saja melihat ikan besar di kolam pasang surut di sini. Aku tidak tahu persis itu ikan apa, tapi dia ada di sini. Dia mendekat ke arahku di sini. Itu dia di sana. Aku akan bergerak ke sisi satunya. Dia hanya berenang santai, bro. Dia baru saja masuk ke bawah batu itu. Yang perlu kita lakukan adalah mendorong dia ke arah sini dan mengarahkan dia ke atas sana. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Astaga, kalian lihat itu? Kalian bisa melihatnya. Dia baru saja keluar. Yang akan aku coba lakukan adalah mendorong dia ke arah sini. Kita bisa mendorong dia ke perairan dangkal dan kita bisa menangkapnya. Oh, dia mendekat ke arahku. Dia mendekat ke arahku. Dia mendekat ke arahku. Ini dia, ini dia. Oh, dia barusan nyangkut di tanganku. Lihat itu, teman-teman. Dia baru saja melukaiku cukup parah. Itu tidak bagus. Lihat ini, teman-teman. Dia benar-benar mengoyak tanganku. Ada luka parah di sini. Kita jelas butuh jahitan, tapi itu akan kita urus nanti. Sekarang kita tidak akan menyelesaikan tantangan ini seperti ini. Kita akan balas dendam. Kita akan membalas darah yang sudah tertumpah. Aku tahu persis di mana semua ikan itu berada, teman-teman. Tapi kita perlu menggunakan senjata rahasia. Ayo, pergi. Aku punya ide. Tanganku benar-benar sudah terluka parah. Jadi, aku meminta bantuan semua orang lokal di sini untuk semoga bisa membalas dendam. Kita harus kemana? Aku harus membalas dendam pada ikan-ikan ini. Aku rasa ada banyak dari mereka di sana. Banyak dari mereka di luar sana. Baiklah, kita akan pergi ke pulau ini di depan. Kita sudah punya senapan selam di sini. Jadi ya, setidaknya kita bisa mencoba mendapatkan sesuatu. Ya, seharusnya ini tantangan pakai tangan kosong. Tapi kalian bisa lihat, aku benar-benar terluka parah. Kita punya Gio, legenda sejati. Kalian mungkin masih ingat dia. Dia sudah membantu saya dengan semua tantangan saya di Indonesia. Ada beberapa teman lain di belakang sini. Siapa namamu? Eric? Eric. Kita punya Eric di sini. Siapa namamu? Agun. Ya. Baiklah, Agun, Eric, dan Gio. Rencana kita adalah kalau bisa dapat ikan, kita akan masak besar-besaran di salah satu pulau ini saat matahari terbenam. Aku tidak akan berbohong pada kalian. Aku belum pernah sebegitu ingin membunuh ikan dalam hidupku seperti sekarang. Ikan itu benar-benar menyayatku. Jadi kalian bisa lihat di sini. Itu dari ikan yang sama yang melukaiku. Jadi saatnya balas dendam. Ya, balas dendam. Kita berdua harus membalas dendam padanya, teman-teman. Itu pulau yang sedang kita tuju sekarang. Di sanalah ikan yang jadi sasaran balas dendam kita, bro. Sekarang ini sudah jadi urusan pribadi. Ayo pergi. Ya ampun. Betapa indahnya. Sangat bagus, bro. Oh, ini surga. Baiklah teman-teman. Kita sedang bersiap sekarang. Kalian bisa lihat pulaunya ada di belakang saya. Ternyata ini adalah zona yang sangat bagus untuk mendapatkan ikan. Sebenarnya saya akan menghormati aturan tantangan ini dan saya hanya akan menggunakan tangan kosong. Kami tidak memakai sarung tangan atau apapun. Kita mungkin harusnya dijahit di situ, tapi kalian tahu sendirilah. Kita akan lompat ke air dan kita lihat apakah darah menarik perhatian hiu ya teman-teman. Kamu nggak bisa berenang kan? Aku nggak bisa. Gio nggak bisa berenang, jadi aku yang masuk ke air. Aku akan ambilkan ikan buat kamu ya. Sama-sama. Ayo pergi.
Nah, begini teman-teman. Yang ini mahal. Yang mahal. Bagus nggak? Oke, hati-hati. Biar cowok-cowok yang ngurus. Nah, begitu. Hati-hati, kamu nggak mau jadi seperti aku. Baiklah, kita baru saja mendarat lagi di pulau ini. Semua ikan yang kita tombak ada di sini. Mau kamu oper ke atas? Oh, lihat itu. Lihat warna ikan itu. Apa nama ikan ini di negaramu? Kau. Kamu. Oke. Dan lihat ikan monster itu di sana. Baiklah, itu makanan kita teman-teman. Mereka akan menambatkan perahu di belakang dan kurasa kita semua akan bersiap-siap untuk memasak saat matahari terbenam. Lihat ini. Kita punya satu ikan monster di sana. Dan kita punya satu lagi di sini. Bagaimana menurutmu di sini untuk menikmati matahari terbenam? Iya. Balas dendam. Kita sudah membalas dendam. Dan kami akan tunjukkan kepada kalian di mana dan bagaimana benda ini melukai saya sebentar lagi setelah kita membersihkan benda ini. Tapi kita sudah membalas dendam. Mungkin tidak perlu tos. Mungkin tos pakai kepalan tangan karena benda ini masih sakit. Gio di sini. Dan anak-anak, mereka akan menunjukkan kepada saya bagaimana mereka memasak ikan di negara kalian ya. Ya. Baiklah, mereka akan menunjukkan kepada saya. Mereka punya beberapa bahan rahasia ya. Yang rahasia. Rahasia. Oke, semoga berhasil teman-teman. Kita akan mencoba sesuatu yang belum pernah kita coba sebelumnya. Selama kamu tidak membuatku sakit, itu saja yang penting. Karena aku sudah kesakitan hari ini. Ini 2 ikan tangkapan kita. Dan yang ini sebenarnya yang melukaiku pagi ini. Kalian bisa lihat di sini teman-teman. Ini yang mereka sebut ikan surgeon. Dan mereka benar-benar punya 2 bilah di bagian belakang ekornya di sana. Dan itu benar-benar bisa melukaimu. Mereka seperti bilah yang menghadap ke belakang. Seperti yang kalian lihat, yang melukaiku tadi sebenarnya hanya yang kecil dari ikan ini. Jadi aku sangat beruntung, kalian tahu. Mungkin aku hanya perlu beberapa jahitan saja untuk luka itu. Tapi yang satu ini di sini, ini bisa menyebabkan luka yang serius. Oh, 2 bilah. Oke, jadi kamu bisa lihat itu, 2 bilahnya di sana. Benar-benar seperti ujung panah, lihat itu. Sungguh gila bro. Satu di sini, ikan ini sebenarnya herbivora. Jadi mereka tidak, mereka makan tumbuhan. Oh, hampir muncrat ke kamu, Gio. Jujur saja aku belum pernah seantusias ini untuk makan ikan sekarang. Ini adalah balas dendam. Ikan ini pasti rasanya akan lebih manis. Oke, Gio sedang mengeluarkan semua isi perut ikan ini di sini. Kamu bisa lihat semua benda hijau yang keluar dari dalamnya. Jelas itu yang sudah dimakannya. Jadi banyak rumput laut dan semacamnya, ya. Jadi ini buat api atau buat meja? Yang mana? Yang ini, Untuk api. untuk api. Oke, saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, menggali lubang dan menyalakan api di dalamnya. Baiklah teman-teman, ada begitu banyak kayu apung di pantai ini. Lihat ini. Jadi, semua cowok pada dasarnya yang mereka lakukan hanyalah mengambil semua kayu apung dan melemparkannya ke dalam lubang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan sekarang, tapi semuanya sedang berlangsung. Dan katakan saja, kita akan makan ikan yang benar-benar melukaiku habis-habisan pagi ini. Jadi saya sangat bersemangat sekarang. Saya akan memberikan pendapat jujur kepada kalian apakah rasanya enak atau tidak. Tapi lihat, bagaimanapun juga rasanya pasti enak bro. Hanya untuk membunuh ikan ini setelah tadi pagi dia benar-benar membuat saya kewalahan. Oh, rasanya enak sekali. Ini sedang dimasak. Ini sedang dimasak. Ini sedang dimasak. Ini sedang dimasak sayang. Tulis di kolom komentar sekarang juga guys. Ini sedang dimasak. Lihat api ini. Ini sedang dimasak. Biarkan dia masak. Biarkan dia masak. Saya belum pernah melihat ini seumur hidup saya. Tapi mereka baru saja menggali lubang perapian besar ini. Kita punya api besar yang menyala di bawah sini. Lihat juru masak kita sekarang sayang. Ini bakal enak. Sedang dimasak. Inilah yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Kita mulai hari ini sendirian. Aku benar-benar terluka parah. Kami meminta bantuan warga lokal dan kalian membuatku benar-benar fokus hari ini. Ya, aku si kelaparan. Ya, si kelaparan. Kita akhirnya bisa balas dendam sama ikan ini teman-teman. Itu yang terpenting. Anak-anak sudah membuat tongkat-tongkat ini yang akan kita gunakan untuk memanggang ikan.
Yang kita lakukan sekarang adalah menunggu api ini jadi bara dulu. Kita mau bara apinya jadi bagus dulu ya teman-teman. Ya. Ya. Lalu kita akan langsung taruh ikannya. Ini dia di sini. Ini balas dendam teman-teman. Ini balas dendam di sini. Saya harap makhluk ini merasakan apa yang terjadi padanya di alam baka sekarang. Saat dia melukaiku, mungkin dia akan merasakannya lagi. Ya. Ikan ini akan menghantui kita seumur hidup kita. Lihat dia memasak. Biarkan dia memasak, bro. Biarkan dia memasak. Itu dia. Itu makanan kita, bro. Hampir semua sisik dan segala sesuatunya masih menempel sekarang. Jadi kita langsung taruh di atas api. Sisik-sisik itu semoga bisa melindungi daging putih yang indah di bawahnya. Tapi kalian bisa lihat teman-teman. Mereka sebenarnya lagi memutarnya seperti barbecue sekarang. Kayak roti seri. Keren banget. Apalagi dengan lubang di batang kayu ini. Sempurna banget. Lihat lubang di batang kayu ini. Oke, kalian bisa lihat sekarang teman-teman baru saja membalik ikan itu dan lihat dagingnya di sana. Kamu lagi ngapain? Aku sedang mencari sesuatu seperti ini. Kamu sedang mencari sebuah cangkang. Apa ini? Apakah ini untuk jungle juice-mu? Iya. Baiklah, ini adalah bahan rahasia yang akan kamu masukkan. Jadi seperti tawaran teknologi, berikan tongkatnya. Oke, jadi kita butuh cangkang. Baiklah, ayo. Ayo jalan di pantai. Lihat apakah kita bisa menemukan cangkang. Benar-benar seperti kuburan benda-benda yang terdampar di sini, teman-teman. Jadi, kita punya temuan. Dari bahan rahasia itu. Oke, kamu akan memasukkan jungle juice-mu ke dalam ini. Iya. Baiklah, jungle juice akan dimasukkan ke dalam yang ini. Oke, bagus. Lihat ini sekarang. Jadi, ikan ini ternyata adalah salah satu ikan paling berlemak di lautan. Jadi, kamu bisa lihat benar-benar seperti meneteskan cairan di sana. Jadi, menurutmu ini bagus? Ya, ini benar-benar bagus. Benar-benar bagus? Oke. Cairan ajaib ini. Apakah ini cairan ajaibnya? Oke. Nenek saya melakukan ini. Nenekmu melakukan ini. Oke. Jadi kali ini putar saja seperti ini. Lalu semuanya dicampur jadi satu. Setelah itu kita akan jual dan kamu akan mencicipinya. Apakah rasanya akan enak? Benar-benar enak. Benar-benar enak. Baiklah, apakah ini resep nenek? Resep nenek. Dia sudah selesai. Baiklah, ini adalah piring saji kita di sini. Ya, teman-teman. Jangan ganggu itu. Itu ngeri. Ya ampun. Yang ajaib. Jus ajaib. Hari ini benar-benar hari yang luar biasa. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman lokal ini. Mereka telah mengajak saya menikmati jamuan luar biasa ini yang akan kita nikmati sekarang. Kita punya apa ini? Jus ajaib di sini. Dan kita juga punya 2 ikan di sini. Jadi menurut saya, bagaimana kalau kita coba satu persatu dan lihat mana yang paling kita suka? Oke. Lalu kita coba jus ajaibnya. Aku rasa kita coba yang ini dulu, yang tadi pagi nggak benar-benar bikin aku terluka. Kalian bisa lihat di situ, lihat dagingnya. Kalian mau kasih nilai berapa? Dari 10? Aku rasa 8. Aku akan kasih 8,5. 8. Oke. 8,5. 9. 9. Apa? 9? 9. 9? Oke. Baiklah. Dengan yang ini. Kita punya yang satu ini di sini. Kita coba sendiri dulu, lalu kita coba dengan sausnya. Lihat potongan daging itu di sana. Yang satu ini pasti rasanya lebih manis karena benar-benar membuatku kewalahan pagi ini. Baiklah, mari kita coba. Bersulang, teman-teman. 9,5. 9,5. 9,5. 10. 10. 10. Dia kasih nilai 10, teman-teman. 10. 10,5. Kita dapat 2,10 dan 29,5. Baiklah, mari kita coba dengan jungle juice. Jungle juice. Jungle juice-nya. Baiklah, bersulang teman-teman. Ini gila. Itu aneh banget, rasanya kayak pedas. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa bersama semua warga lokal. Dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Saya kasih nilai 10 dari 10. Ini benar-benar petualangan yang epik. Baiklah, kategori favorit saya berikutnya pasti adalah tempat favorit saya untuk berkemah sepanjang tahun ini. Dan teman-teman, ada begitu banyak tempat yang luar biasa. Kami sudah pernah berkemah di pantai, kami sudah pernah di hutan bakau, kami sudah pernah di hutan. Kami sudah mencoba begitu banyak tempat. Tapi hanya ada satu tempat yang benar-benar jadi juaranya dan membuat saya berpikir, apa yang sebenarnya saya lakukan di tempat ini?
Jadi yang satu ini benar-benar jadi juaranya, 100%. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Dan kalian pasti akan berpikir, wait, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Baiklah, mari kita mulai yang satu ini. Mari kita bersiap untuk malam yang akan datang. Ini akan jadi malam yang benar-benar gila. Baiklah, itu mengubah suasana di sana. Dan pasang murnya, oke? Ayo kita pasang. Baiklah, saatnya telah tiba. Kalian bisa lihat kita sudah punya tempat tidur gantung di sini. Saatnya masuk ke tempat tidur, bro. Wah, ini keren banget, bro. Lihat ini sekarang, guys. Kita benar-benar melayang di atas tempat tidur gantung dirakit terapung yang terbuat dari bambu. Dan inilah tempat tidur kita malam ini, bro. Waduh, gila sih. Lihat ini. Gimana pemandangan sore dari sini? Kalian bisa lihat di luar sana lagi hujan deras banget. Kita goyang-goyang parah di sini. Tapi ini nyaman banget. Ini persis yang gue butuhin. Lihat deh sekarang. Ini pasti salah satu makan malam dengan pemandangan terbaik yang bisa lo dapetin, bro. Kita punya ikan dan pemandangan. Sekarang gue lagi ngeliat tirai hujan yang datang ke arah gue. Ini nggak bagus sih sekarang. Lihat deh. Itu semua hujan. Kita bakal diguyur habis-habisan nih, itu udah pasti. Jadi cuacanya berubah drastis. Awan-awan ini udah datang dan gue yakin sebentar lagi bakal hujan. Jadi gue sama kapten bakal berhenti dulu. Di sini udah mulai terlalu ekstrim buat kita. Kita akan pergi ambil barang terakhirnya, Wet, lalu menuju ke pantai buat ninggalin dia di sini semalaman. Anak-anak datang ke sini, gue nggak tahu apa yang terjadi di sini. Jelas belum waktunya gue balikin barang berikutnya. Jadi gue nggak tahu ada apa. Mari kita lihat mereka mau ngomong apa. Yo, ada apa? Kapten dan gue pikir sebaiknya kita masuk sekarang. Jadi kita harus ambil barang terakhir dari lo. Aduh, Kapten dan Joel yang jadi kru pendukung gue, mereka mau masuk lebih awal karena jelas lihat aja cuacanya sekarang. Nggak mungkin lu kasih mereka hammock supaya lu bisa punya bumbu dan saus buat ikan. Kita balikin aja bumbu sialan itu ke dia. Kasih sini. Pergi dari sini, bro. Itu dia, teman-teman. Satu-satunya yang tersisa hanyalah hammock kita di sini. Dan kita masih punya waktu lebih dari 12 jam lagi. Anak-anak pergi. Oke, sampai jumpa besok pagi, teman-teman. Mereka sudah pergi saat kondisi sudah tidak bisa lebih buruk lagi, teman-teman. Anak-anak, mereka meninggalkanku. Dan lihat ini, hujan benar-benar akan turun. Kalian satu-satunya yang membuatku tetap bertahan. Lihat betapa goyangnya kita sekarang. Aku pasti akan pusing saat bangun besok pagi, itu sudah pasti, bro. Ini benar-benar membuatmu lebih menghargai setiap hal dalam hidup. Seperti kopi atau makanan hangat yang enak, atau tempat tidur nyaman di rumah. Karena saat kau di sini, kena segala cuaca bisa bikin sengsara banget, itu pasti. Sepertinya kita akan baik-baik saja. Sepertinya cuacanya mulai sedikit cerah. Wah, itu benar-benar indah, gila banget. Tuhan menghentikan hujan dan memberiku matahari terbenam yang luar biasa. Ya ampun. Lihat betapa gilanya ini sekarang. Kita dapat matahari terbenam yang luar biasa. Wuhuhu. Wah, aku benar-benar sangat bersemangat sekarang. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Ya, burung ini di sini, teman-teman. Dia bergabung denganku. Lihat dia. Dia akan bermalam di sini bersamaku. Ya, hanya aku dan dia di sini. Aku dan burung-burung. Play-Doh sedang bersama burung-burung, bro. Kenapa aku aneh banget ya? Oke, itu cahaya terakhirnya. Kalian bisa lihat sudah hampir tidak ada yang tersisa. Aku masih sangat bersemangat, jujur aja. Matahari terbenam tadi benar-benar luar biasa. Kalau ada kejadian aneh malam ini, aku bakal kasih tahu kalian. Kalau nggak ada, sampai ketemu besok pagi. Apa kabar, teman-teman? Aku kira sekarang mungkin sekitar jam 7 atau 8 malam. Aku lagi santai aja. Kalian bisa lihat sendiri. Aku benar-benar kesulitan tidur karena ayunannya kenceng banget. Lihat deh. Kita terus bergoyang ke kiri dan kanan. Aku cuma berharap bisa segera tidur. Semoga bisa dapat sedikit tidur. Oke teman-teman, sekarang mungkin sudah sekitar jam 12 malam. Kalian bisa lihat betapa kencangnya kita bergoyang. Aku nggak benar-benar bisa tidur nyenyak karena kita terus bergerak. Tapi aku cuma berharap bisa tidur beberapa jam sampai pagi, lalu barang terakhir kita akan diambil. Dan kita harus menyelesaikan tantangan ini. Sampai ketemu besok pagi teman-teman. Oke, sekarang sekitar jam 4:30 pagi. Wados, kami datang untuk mengambil barang terakhir. Kami akan mengambil tempat tidur gantungmu. Kasihan banget, rasanya seperti mencuri dari orang yang nggak punya rumah. Matahari sudah terbit, aku bisa lihat rakit penyelamat Wade di depan sana. Aku belum bisa lihat dia, tapi mungkin dia lagi tertidur pula sekarang. Selamat pagi buat kalian semua. Wah, aku bener-bener terayun-ayun. Kalian bisa lihat anginnya sekarang kencang banget. Lihat nih. Tempat tidur gantungnya, bro. Ini bener-bener mengganggu.
Malam itu terasa sangat panjang, itu pasti. Tapi lihat ini. Matahari mulai muncul di atas cakrawala. Bro, gue belum pernah sebahagia ini lihat matahari. Oke, anak-anak datang untuk mengambil barang terakhir, tempat tidur gantung. Kamu bisa lihat dia di kejauhan. Gue penasaran, apa mereka pikir gue udah mati atau gimana? Gue lambaikan tangan ke mereka. Mereka datang ke sini. Ya ampun, begini nih seberapa goyangnya kita guys. Sekarang ini bener-bener ada ombak setinggi sekitar 1 sampai 1,5 meter yang datang. Guys, kita hampir selesai membersihkan ikan ini dan gue mau cerita tentang momen tergila yang menurut gue terjadi di tahun 2024. Nah, yang satu ini bener-bener gila banget. Gue sendiri nggak tahu bakal kayak gimana. Gue bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa waktu kejadian ini terjadi di depan mata gue. Gue bakal langsung putar videonya dan kalian bakal lihat sendiri. Langsung aja kita mulai, bro. Saat matahari terbenam di cakrawala, kegagalan berburu itu terus menghantui kami sampai tiba-tiba semuanya berubah. Apaan ini? Tunggu. Yo. Aku tahu ini sedang terjadi. Apa-apaan ini, bro? Ada apa, bro? Ada apa? Apa? Mereka ada di sekitar hutan sana. Ayo. Baiklah. Tahan itu. Tunggu sebentar. Di mana mereka? Sudah pergi dari sini? Ya, di bawah sana, di dekat air. Aku tidak tahu. Ada Dodis yang berteriak dengan cepat. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Aku tidak tahu. Mereka mungkin sudah menyeberangi sungai, bro. Sialan banget. Menurutmu itu apa? Aku nggak tahu, bro. Mungkin mereka lagi ngejar sesuatu atau gimana. Menurutku, kita harus turun. Ayo turun. Kita lagi coba tidur. Dan kami baru saja mendengar keributan besar banget. Dan kami baru saja terbangun. Katanya ada babi hutan yang masuk ke area perkemahan. Jadi para cowok langsung ambil tombak mereka dan mulai mengejarnya. Jadi kesanalah kita akan pergi. Kami sebenarnya sedang berjalan melewati sungai sekarang. Karena para cowok tadi lari menyeberangi sungai ini mengejar babi hutan itu, bro. Ini benar-benar tengah malam di hutan. Ya ampun teman-teman. Apa ini? Ya, di sini. Baru saja lewat area perkemahan. Lihat ini. Ini rusa, teman-teman. Kamu bercanda. Oke, taruh saja. Apa? Kamu yang menembaknya? Iya. Dia menembaknya dengan busur dan panah. Kalian bisa lihat di sini. Apakah ini yang dia pakai untuk membunuhnya? Ya, ini. Ya, ini patah. Oke. Patah. Jadi sekarang ada di perut. Atau di dalam perut rusa itu? Karena ini sampai sini adalah racun. Oh, baiklah, racun. Iya. Kerja bagus anak-anak. Kerja bagus. Kalian bisa lihat mereka menancapkan panah tepat ke sepertinya perut rusa ini. Dan kalian bisa lihat mereka mematikan lampu. Saya hanya ingin kalian tetap berpikiran terbuka. Beginilah cara mereka bertahan hidup di sini. Inilah yang mereka lakukan. Tidak ada toko kelontong, tidak ada cara lain selain menangkap makanan sendiri. Jadi kita akan melihat bagaimana mereka menyiapkan dan membersihkannya sekarang. Baiklah teman-teman, yang mereka lakukan sekarang adalah membelah perut hewan ini dan benar-benar mengeluarkan semua isi perutnya. Dan itu dilakukan untuk mengawetkannya, karena kalau tidak dilakukan, dagingnya tidak akan bertahan sampai besok pagi. Kalian bisa lihat di sana, itu sebenarnya ujung anak panah dari busur dan panah yang keluar dari perutnya. Sekarang, kalian mungkin berpikir ini akan berbau tidak sedap, tapi sebenarnya hampir tidak tercium bau apapun. Ini sangat segar. Hewan ini benar-benar baru saja dibunuh sekitar 2 menit yang lalu. Jadi benar-benar tidak ada bau yang keluar dari dagingnya. Kalian bisa lihat, disitulah anak panahnya berada. Dan kalian bisa lihat, mata panahnya ada di situ. Teman-teman, beginilah hidup di sini bersama suku-suku asli, bro. Kami baru saja tidur sekitar 20 menit yang lalu. Kami dibangunkan oleh kekacauan total ini. Dan sekarang aku sedang menggendong seekor rusa di tengah hutan antah berantah untuk menyalakan api dan memanggang hewan ini. Kamu nggak bisa merasakan pengalaman seperti ini di tempat lain di dunia. Ini benar-benar gila, bro. Angkat. Aku hampir tertidur. Lalu, ayo, ambil itu. Benar, kalian bisa lihat kita punya rusa hutan ini sekarang di panggangan tusuk ini.
Mereka menyalakan api besar ini, dan itu pada dasarnya untuk membakar lapisan luar kulit atau bulu dari hewan ini supaya bisa dipersiapkan siap dimakan besok. Baiklah, kalian bisa lihat sekarang aku memastikan rusa ini tetap dipanggang di atas api. Kami punya anak-anak lokal di sini yang sedang menyiapkan daun palemnya. Ini sedang dimasak ya bro? Sedang dimasak. Iya bro, sekarang sedang dimasak. Sedang dimasak. Sedang dimasak. Sedang dimasak. Semua orang tulis di kolom komentar sedang dimasak sekarang juga karena ini benar-benar gila. Baiklah teman-teman, mereka baru saja mengambil hewan itu. Kita akan membawanya kembali ke perkemahan. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Aku akan ikut saja para pemuda lokal ini. Ayo. Lihat kakiku bro. Aku belepotan darah gara-gara mengangkat hewan itu. Nah, di sini teman-teman mereka tadi menjelaskan kalau mereka biasanya makan setiap kali berhasil menangkap makanan, karena mereka nggak tahu kapan bisa dapat makanan berikutnya. Jadi kalian bisa lihat para pemuda lokal di sini. Mereka sedang menyiapkan semua makanan. Di sini mereka nggak punya cara untuk menyimpan apapun agar tetap dingin. Jadi yang mereka lakukan adalah memotong semuanya dan memasukkannya ke dalam panci ini. Kalian bisa lihat mereka sedang membuat semacam sup di sini. Dia ingin saya mencobanya. Dia ingin saya mencoba ini sekarang juga, teman-teman. Kalian bisa lihat ini adalah hati dari hewan itu. Jadi, saya mau mencobanya. Ayo kita mulai. Ini enak. Bro, ini benar-benar bikin aku nggak bisa berkata-kata. Aku bahkan nggak tahu harus ngomong apa sekarang. Baru saja makan daging rusa yang kita buru setengah jam lalu bersama, kurasa seorang pemburu suku tradisional. Dan ya, ini pasti akan jadi kenangan yang akan kubawa sampai mati, itu sudah pasti. Baiklah, kalian bisa lihat mereka sudah mendapatkan rusa ini dan mereka baru saja memasukkannya ke dalam keranjang sekarang. Dan mereka baru saja memberitahu kami bahwa besok mereka akan membersihkan semua bulu yang berlebih dan segala macamnya. Lalu mereka akan merebus dagingnya. Dan kurasa besok kita mungkin akan makan lagi, teman-teman. Ya? Ya. Yang itu, yang ini. Oke. Oh, iya ya. Oke. Baiklah, itu akan dibiarkan di sana semalaman, teman-teman. Dia sudah siap, tinggal jalan. Salah satu hal tergila, teman-teman, adalah kenyataan bahwa kita benar-benar berburu dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan akhirnya kita malah berburu rusa sialan itu saat kita tertidur. Aku benar-benar tidak percaya kemungkinan itu bisa terjadi sekarang. Itu benar-benar membuatku tercengang. Kita baru saja selesai memakan semua isi perut hewan itu, teman-teman. Dan sekarang saatnya kembali tidur. Tapi aku benar-benar nggak tahu gimana caranya aku bisa tidur setelah itu. Tapi kemungkinan besar kita bakal dibangunin lagi dalam 2 menit buat ngejar garangan sialan di jalan. Atau ngejar tupai atau monyet di hutan sialan di belakang kita. Update. Aku sama sekali nggak bisa tidur, bro. Gimana aku bisa tidur setelah kita baru aja ngejar rusa di hutan pakai busur dan anak panah jam 11 malam? Aku bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Dan serius, ini benar-benar jadi salah satu tahun terbaik. Nggak ada cara yang lebih baik buat menutup semuanya selain makan sedikit sashimi di pantai. Kita punya ikan mahi yang indah ini, baru saja kita bersihkan. Kalian bisa lihat, kita hampir nggak ninggalin daging sama sekali di ikan itu. Lempar lagi ke laut. Itu bisa jadi makanan buat kepiting dan yang lainnya. Lihat tuh, sedikit ikan, sedikit kecap asin. Kasih sedikit, waduh itu kebanyakan kecap asin, tapi ya sudahlah. Benar-benar sampai tenggelam di kecap asin. Wow, oke. Sedikit kecap asin alias setengah botol, lalu sedikit kopi. Coba jangan terlalu banyak ya. Oke, begitulah. Kamu bisa lihat sedikit kopi, sedikit kecap asin. Ayo kita makan. Sashimi segar di pantai. Gak ada yang lebih baik dari ini. Tahun ini adalah salah satu tahun terbaik dalam hidup saya, dan semua ini gak akan mungkin tanpa kalian. Saya sangat sayang kalian. Tolong, kalau kalian suka video ini, dukung dengan like dan subscribe, dan saya akan ketemu kalian lagi di 2025, bro. Shuhu. Oh, tidak.